Masih bersama kami pemirsa tentunya dalam dialog bincang hari ini. Tidak terasa nih Pak ya, sudah 2 segmen Pak. Kita ngobrol-ngobrol asyik nih tentang bagaimana pariwisata berkelanjutan untuk generasi mendatang. Nah tentunya ketika kita berbicara pariwisata Pak, ada tantangan. Nah ini ngomong-ngomong tentang tantangan, kira-kira tantangan utama apa nih yang dihadapi dalam melaksanakan upaya pariwisata berkelanjutan untuk generasi mendatang Pak? Jadi challenge itu pasti ada. Makanya di industri mana itu ada SWOT analisis. Strength-nya, weakness, opportunity, sama threat-nya. Jadi threat-nya itu kita harus ambil itu sebagai challenge. Oke. Jadi kalau kita mengambilnya sebagai challenge, itu tidak jadi kekhawatiran kita. Itu menjadikan salah satu perspektif bahwa kita bisa menjalankan dengan roda yang cukup baik. Jadi tantangan-tantangan di pariwisata itu adalah terkadang lahirnya dari pemerintah. Kenapa Pak Bapak bisa berpikir seperti itu? Ya contoh saya nggak salahkan, kemarin saya juga berbicara dari BMKG. Megatrust. Dari 20 tahun lalu saya sudah ada di Banten, saya sudah 1 generasi lebih di Banten, itu Megatrust sudah bicara dari dulu. Megatrust itu gempa bumi atau earthquake, force major is a God made. Buatan bukan buatan manusia. Bagaimana dia bisa predik, dia tidak punya alat, dan mereka hanya satu kajian. Ini bahaya sekali. Kalau memang kemarin kita lihat, tinggal menghitung hari, kayak lagu itu kan. Menghitung hari, nah setelah bilang menghitung hari, akhirnya kita kasih sampaikan, kalau menghitung hari, kami tidak takut wisatawan tidak ada. Wisatawan itu akan hadir kalau dia lihat itu safety, dia bisa lihat dimanapun. Masyarakat yang hidup di lingkungan situ, yang ada di sepelataran situ, dia yang harus dievakuasi dulu dong, diamankan dulu. Jangan kita cari ekonomi saja, itu yang kalau kita bilang mau sustain. Nah begitu juga bagaimana pabrik-pabrik yang ada di sepanjang jalur itu. Ada petrochemical, ada caustic soda, nah apa dilakukan? Nah dari misalnya BMKG, dia harus ke BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dia harus stepnya ke situ, stepnya di situ, disitulah dilakukan untuk melakukan apa? Mitigasi. Mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasinya dilakukan. Nah setelah semua dikaji dengan baik, dia harus ke Basarnas. Bagaimana menolongnya nanti? Jadi jangan lempar sini aja, terus di sini kan galau kita semua. Riuh ya Pak jadinya. Iya kan, ya kalau orang awam hanya baca Megatrust akan segini, akan habis dan sebagainya. Itu kan samanya kita, you kajian tapi you dibayar, tapi you bikin trouble. Jadi kita kemarin bukan kita komplain, sampai kemarin sama ke Menteri Pariwisata kita ada Zoom juga dengan Pak Kadis yang lama, Pak Hamidi, kita sampaikan juga, sehingga betul-betul lah dipelihara yang baik. Nah harapan kita jangan mengeluarkan isu. Nah setelah semua itu gubernur lah yang menjadi orang kompeten yang menyampaikan berita tersebut, sehingga betul kan, oh masyarakat ini dievakuasi dan sebagainya. Kan itu juga menjadi salah satu tolak ukur wisatawan, maksudnya saya safety. You bilang tiba-tiba menghitung waktu kalau malam hari terjadi, lah kalau gempanya gini, kalau rasanya gini, kita nggak tahu tiba gempa brek, itu kan nggak bisa bilang. Bagaimana mau lihat evakuasi jalurnya aja nggak kelihatan, gelap gulita begitu ya, kayak kemarin di Banten ini kalau kita bilang cukup unik. Di satu sisi di mana-mana gempa dulu tsunami, di Banten tidak ada gempa sudah ada tsunami. Waktu Krakatau itu. Ya kan? Nah, di situ waktu awal juga BMKG menyatakan itu rob. And then finally itu habis berapa banyak. Ya, tetapi tidak masalah. Kita harapkan mereka hanya memberi warning, nanti warning ke depannya sudahlah mulai pakai kompeten pihak-pihak yang berkompeten yang melakukan expose daripada berita-berita tersebut. Challenge lain lagi kami minta kepada Badan Penanaman Modal. Itu agar betul-betul online-nya benar. Daerah sini bisa bangun hotel, daerah sini. Jadi mappingnya betul. Sehingga Anyer itu kalau mau jadi maju, sampai hari ini nggak akan bisa maju. Saya dari tahun 86. Kenapa, Mungkin Pak? dia belum lahir. Iya, Kenapa? Karena Anyer itu sekarang masih diributkan pantai mahal. Itu kan tantangan. Terus ini mahal otak-otak. Kita
kenapa riweuh urusan yang hal-hal yang sepele? Pemerintah, saya sudah sampaikan kepala-kepala daerahnya. Maka nanti gubernur yang akan datang, betul-betul pikirkan kalau mau jadi gubernur. Siapapun itu kami nggak peduli, karena PHRI tidak pernah mendukung A atau B. Karena hotel kami boleh dibikin rapat oleh wajah kuning, merah, hijau, abu-abu, semua boleh. Jadi kita tidak pilih. Semua warna ya, Pak? Iya. Jadi kami harapkan kepada pemerintah dan gubernur nanti akan meyakinkan investor bikin beach walk. Sama kayak di Bali. Jadi orang pantai bayar tuh hanya di kita. Iya. Coba di sarana itu prasarana disiapkan oleh pemerintah, nggak perlu kita repot. Kuta gratis kan? Yuk ke Jimbaran, bayar nggak? Enggak kan? Sanur? Tidak. Iya, sarananya harus disiapkan oleh pemerintah. Sehingga mana ada pantai suruh bayar itu katanya. Laut, udara, angin punya negara. Terus kalau pantai private itu you punya? Bukan kan? Jadi private mau jual 5 juta juga sebetulnya hak mereka. Tidak ada sarana yang dilakukan untuk publik orang-orang kecil. Kadang saya sampai tanya, bagaimana? Satu bus 60 orang, kalau saya cas gini, betul dong Pak, sekian ratus ribu. Saya harus bayar SDM, saya baru bikin toilet, bikin ini, dan sebagainya. Jadi, pemerintah janganlah. Banyak juga pantai-pantai juga di situ, perdanya nggak ada. Ya. Hah? Nah, ini bingung kan, kadang-kadang penghasilan mereka lebih besar dari hotel. Dari hotel Mumpung kecil. gitu ya, Pak ya? Jadi bukan mumpung, bukan salah mereka. Pemerintahnya nggak peka. Tidak ada kepekaan. Tidak kepeka dan sebagainya. Jadi untuk itulah kita mengharapkan sehingga ke depan betul-betul ada beach walk, terus ada let's say SeaWorld, Taman Safari. Udah orang nggak pergi lagi ke Jakarta lagi kemana-mana. Kita sudah lengkap one stop service. Oke, jadi memang kalau misalnya kita lihat di Banten, kita tuh punya kekayaan alamnya cukup banyak banget, luar biasa. Di Tahura itu bisa Taman Safari kan? Iya, betul Pak. Nah, tapi memang ini PR-nya adalah bagaimana untuk cara bisa mengondisikan hal tersebut, memanfaatkannya ini nih Pak. Government concern yang harus ada. Betul. Pemerintah itu jangan sampai nanti sudah duduk, nanti jangan jual-jual SK lagi gitu ya. Aduh, nanti takut ada yang jual pulau lagi deh Pak. Jadi betul-betul yang harus dilakukan fokus kepada itu. Kalau pariwisata dibangun, semua hidup nih. Situ ada multiplier effect dari tukang cabai, tukang handuk, tukang ini, semua hidup. Satu hotel tuh 125 komponen. Iya betul. Gelas ini semua, hidup semua kan? Ngapain kita repot-repot? Oke, memang jadi dari satu sektor aja sebenarnya itu udah bisa menghidupkan banyak orang ya Pak ya. Maka dari itu memang butuh banget nih ya perhatian pemerintah. Nah kemudian Pak, selain di PHRI nih Pak, Bapak nih konsennya di bidang apa lagi nih Pak kira-kira? Saya dipercayakan PHRI sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Badan Pimpinan Daerah Provinsi Banten, dan saya Korwil DKI sama Jawa Barat. Nah sebetulnya kemarin kami masih mendorong Pak Haji Ahmad Sari Alam. Ya, beliau mau yang kelima kali, terus beliau bilang, sudahlah saya udah 76 Pak Sok. Pas 10 turun dari hotel wisata baru, saya dengan Pak Eman, terus sampainya beliau bilang, sudahlah. Nah, akhirnya saya lempar kepada ketua-ketua BPC, mereka bilang, udah Pak Sok aja lanjutin, karena maintain ketua harian saya, gitu ya. Saya 2 kali di BPC Kabupaten, and then finally, kita declare sampai pusat minta 2 periode. Saya bilang 1 periode, saya janji 1 periode saja. Tidak mau 2 periode, cukup. Tidak. Saya tidak mau lanjutkan atau apa-apa lagi, cukup 1 kali, kasih orang lain kesempatan. Karena orang mereka masih menunggu. Kalau kita mau, dia orang sungkan. Tetap aja kita dulu. Apa yang mau dikejar lagi? Sekarang usia sudah masuk 62, entar lagi 65, ngapain lagi? Sudah menghabiskan satu aja gitu Pak ya. Kemudian saya dipercaya juga di Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif di Perkumpulan Orang Banten dengan mantan Ketua KPK Pak Taufik Ruki. Nah nanti juga tanggal 29 ini itu ulang tahun PUB Perkumpulan Orang Banten. Dan saya juga ada di Ikatan Engineering Indonesia. Nanti pada tanggal 5 Oktober kita lakukan seminar and gathering. Itu exhibition juga di Hotel Hilton Surabaya. Sambil melantik daripada Badan Pimpinan Daerah Banten. Badan Pimpinan Pusat, IKE. Pimpinan pusatnya. IKE ya. Dan saya juga ada di Serikat Media Cyber Indonesia, dan juga saya pembina sedekah terbuka.
Ada 3 ambulans sudah ada dan banyak kita bantu untuk kaki palsu. Kemarin di Nagrek itu apa yang ada di Bandung itu gempa. Iya, yang sesar Lembang itu. Nah, itu juga kita ada bantu. Nah, itu dengan Master Jaka itu kita koordinasi dan kita ada kasih kaki palsu juga. Tapi kakinya bisa pakai lari. Wah, makin canggih ya Pak ya jadinya. Jadi itu lebih kurang. Jadi bukan kita mau. Jadi kalau mau bangun pariwisata harus bersama. Itu mustahil kalau membangun pariwisata individual. We have together. Ya. Semua tangan kaki baru bisa digenggam karena nggak bisa. Makanya orang Jepang itu nggak mau gini, dia pasti gini, ya kan? Kalau begini itu udah sama Tuhan aja. Yeah. Jadi kita serve by heart. Yeah. Jadi salam presesi. Wah, baik nih pemirsa. Nggak kerasa sudah 30 menit lebih Pak. Yeah. Kita ngomong-ngomong pariwisata tadi ya, seperti yang di awal kalau ngomongin pariwisata jadi langsungnya ke liburan Pak. Jadi happy gitu bawaannya ketika ngobrol-ngobrol. Tapi kita harus menutup perjumpaan kita hari ini nih Pak. Boleh. Sebelum itu kita dengarkan dulu nih closing statement dari Pak Ashok Pak. Ya. Silakan Pak. Closing statementnya mudah aja sekali. Apakah kita sudah siap untuk membangun Banten pariwisatanya? Yang lain saya tidak akan bilang. Kalau memang betul, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu semua harus. Dan kini juga kami sudah kerjasama dengan BNN, sampai se-Indonesia itu menyatakan, ini ada baru sekali PHRI datang ke kantor BNN, takut tes, enggak ada, silakan. Ya, itu berapa hotel kayak episode Anara sudah pakai barcode nih. Jadi kalau ada masalah, orang kena laporan pakai barcode. Jadi menjaga, kenapa? Itu juga sustain kesinambungan. Jadi generasi tidak rusak. Ya kan? Nah, generasi tidak rusak dan generasi akan menjadi. Jadi kita harus bikin awareness. Kayak pendidikan kami kerjasama, ini juga kita kerjasama. Sehingga betul-betul nanti haluannya bagus. Jadi imam dan takwa Banten itu betul. Benar kan? Iman dan takwanya jangan hanya simbol saja dipasang. Benar toh? Jadi ini yang harapan kita benar-benar untuk menjadi. Jadi kalau mau bangun pariwisata, mari bersama-sama kita bangun. Tidak bisa sendiri-sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi menarik banget tadi di akhir closing statementnya. Kalau mau bangun pariwisata, kita nggak bisa sendiri-sendiri, pemirsa. Butuh banget kerjasama dari berbagai pihak nih untuk mewujudkan pariwisata yang baik. Kita mulai dari Provinsi Banten dulu deh, Pak ya. Nanti baru tuh secara menyeluruh se-Indonesia. Baik, Bapak, terima kasih ya atas kesempatannya. Kita udah ngobrol-ngobrol asik. Semoga sehat dan sukses selalu, Pak. Salam bahagia juga, dan kami juga ikut patah pertama ke Kolombo. Wow. Untuk meyakinkan tongkat patah. Gitu ya. Oke, wah memang banyak hal-hal yang menarik dan juga memotivasi ini ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ashok hari ini, dan semoga nanti bisa berjumpa lagi nih Pak ya. Boleh. Kita tutup perjumpaan kita hari ini Pak, pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak GS Ashok Kumar yang merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Banten, membahas mengenai pariwisata berkelanjutan untuk generasi mendatang. Semoga pembicaraan kita hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudloh Rida, dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.